Sena terbangun di pelukan Albert. Tenggorokannya sangat kering karena tak tega membangunkan Albert hanya sekedar untuk segelas air. Sena berusaha sendiri menggapai botol air minum yang kebetulan ada di nakas sebelah ranjangnya. Tidak sampai. Bagaimana ini? Susah sekali, gumam Sena. Brooke, ya Tuan. Sayang, kau tidak apa-apa? Tanya Albert begitu bangun karena panik. Hehe, tidak apa-apa, maaf membuatmu terbangun. Aku tadinya hanya mau meraih botol di nakas, tapi tidak sampai, dan botolnya malah jatuh. Ya Tuhan, kenapa kau tidak membangunkanku saja? Aku tidak tega. Jadi kau haus? Tanya Albert yang dibalas anggukan oleh Sena. Tunggu sebentar ya, kata Albert beranjak dari tempat tidur. Ini, minumlah, kata Albert menyodorkan segelas air hangat. Sudah? Tanya Albert yang lagi-lagi hanya dibalas anggukan oleh Sena. Sekarang tidur lagi ya, kata Albert membantu Sena merebahkan tubuhnya dan menyelimutinya. Kau tidak tidur? Tanya Sena. Aku akan mengecek laporan perusahaan sebentar. Kau tidurlah, oke? Kata Albert. Sena cemberut mendengar kata Albert yang akan mengecek laporan. Sekarang masih pukul 3 pagi. Dia harusnya kembali tidur kan? Gumam Sena. Sena memandangi Albert yang masih sibuk dengan tablet di tangannya. Albert duduk di sebelah Sena sehingga Sena dapat dengan leluasa memandangi wajah tampan calon suaminya itu. Sena terbangun saat suara pintu kamarnya diketuk. Sena menggercep memandang jam dinding yang ada di depannya. Ternyata jam sudah menunjukkan 6:30 pagi. Sena bisa menebak bahwa suara pintu tadi pastilah berasal dari petugas catering rumah sakit yang membawakannya sarapan. Sena menolehkan wajahnya ke samping. Dipandanginya wajah Albert yang masih tertidur pulas di sampingnya. Wajah ini ternyata benar, kau Arnold adalah duplikat Albert, kata Sena menyentuh garis wajah Albert dengan jarinya. Sena sangat kaget begitu Albert menggenggam tangan Sena membuat seimpunya menghentikan kegiatan sentuh menyentuh wajah sebelumnya. Morning, sapa Albert dengan suara serak khas bangun tidur. Wow, seksi, gumam Sena dalam hati. Jam berapa ini? Tanya Albert. Hampir jam 7 pagi, jawab Sena. Albert meregangkan tubuhnya dan duduk bersandar di kepala ranjang di samping Sena. Kau mau sarapan sekarang? Tanya Albert. Aku ingin mandi dulu. Baiklah, ayo biar ku angkat kau ke kamar mandi. Albert membopong Sena ke kamar mandi. Sebelum keluar meninggalkannya sendiri di sana, Albert lebih dulu mencuci muka dan menggosok giginya. Tak berselang lama, Sena pun menyelesaikan acara mandinya. Al, panggil Sena. Ya, aku akan segera datang, jawab Albert yang langsung beranjak ke kamar mandi dan membopong Sena kembali ke kamar. Setelah Sena berpakaian dengan rapi, Albert dengan sigap menyiapkan sarapan Sena di atas ranjang. Kau sarapanlah dulu, aku mau bertemu dengan Dr. Rafael untuk mengambil laporan kesehatanmu yang sebelumnya, kata Albert yang dibalas anggukan oleh Sena. Seperti kata Dr. Rafael kemarin, hari ini Sena tidak memiliki jadwal untuk treatment sehingga dia bisa lebih santai menikmati sarapan dengan menonton televisi. Tring, 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 tring. Suara handphone melambangkan langkah kaki Albert. Albert dengan terpaksa mengangkat telepon yang mungkin sangat penting itu. Halo Van, begitukah? Apa tidak bisa kalau digantikan oleh Dad? Baiklah, beri waktu aku 1 minggu ya. Kau coba ulur waktu selama itu dan pastikan kita tidak kehilangan kali ini. Baiklah kalau begitu, kau sudah bekerja keras Van, kata Albert mengakhiri teleponnya. Brooke, maafkan saya Tuan, saya sangat ceroboh sampai menabrak Anda, kata Albert sembari menunduk memungut map milik orang yang ditabraknya. Albert, panggil seorang pria parubaya memastikan. Albert pun kembali menegakkan tubuhnya dan terpaku seketika melihat sosok di depannya. Paman Lawrence. Bagaimana kabarmu nak? Sedang apa di sini? Apakah keluargamu ada yang sakit? Tanya Lawrence berentetan. Aku baik. Paman sedang apa di sini? Tanya Albert gugup. Aku ini sudah tua, tubuhku sudah mulai lemah dan aku di sini untuk melakukan check up rutin, jawab Lawrence. Oh, kau belum menjawab pertanyaanku nak. Sedang apa kau di sini? Siapa yang sakit? Tanya Lawrence mengulangi. Itu saudaraku ada yang sedang dirawat paman. Aku sedang menjenguknya, jawab Albert mengusap tengkuknya dan terasa tegang. Apakah kau sibuk? Paman ingin mengobrol sebentar denganmu, ajak Lawrence. Tidak paman, kalau begitu mari kita mengobrol di kafetaria saja, ajak Albert. Tut, tut, tut. Halo mami, sapa Arnold tersenyum di balik handphonenya. Hai sayang, sapa Sena sembari melambaikan tangan ke arah cemara. Apakah selama
Tidak ada mami dan Dedi. Kau nakal sayang, tanya Sena menyedik. No mami, aku kan anak baik. Benarkah kau tidak membuat oma dan opa kerepotan kan? Tanya Sena. Tentu saja tidak. Kenapa kau pikir buruk tentang aku, Mam? Jawab Arnold cemberut. Hehe, mami hanya khawatir, kata Sena tertawa. Bagaimana keadaan mami dan Dedi? Tanya Arnold. Keadaan mami sangat baik sayang. Kemarin mami sudah melakukan treatment pertama dan Dedimu selalu mendampingi mami. Syukurlah. Di mana Dedi? Dedi sedang keluar untuk berbicara dengan dokter. Why, kau merindukannya? Ya, aku merindukan Dedi. Heh, kau tidak merindukan mami? Tanya Sena dengan berpura-pura sedih. Tidak, apa? Kau tidak merindukanku? Tanya Sena merengek. Baiklah, pertanyaan mami terlalu aneh. Mana mungkin aku tidak merindukan mami? Hehe, syukurlah. Kau menguap. Kau sudah mengantuk sayang. Tidurlah. Akan mami tutup teleponnya. Bye sayang. Bye mami. I love you too. Ceklek. Aku mendengar kau mengucapkan I love you. Siapa yang kau telepon tadi? Tanya Albert tiba-tiba memejamkan matanya ke arah Sena. Ya Tuhan, kau membuatku kaget, kata Sena yang benar-benar masa kaget dengan kedatangan dan pertanyaan Albert yang tiba-tiba. Jawab aku, kata Albert sedikit menaikkan suaranya. Aku menelpon kesayanganku, jawab Sena asal. Seorang pria? Tanya Albert geram. Aku pikir begitu, jawab Sena sengaja membuat Albert cemburu. Sena Laurencia, beraninya kau, teriak Albert menggertakkan giginya dan tangannya. Apakah sekarang kau cemburu dengan putramu sendiri? Tanya Sena mengernyitkan dahinya. Hah? Kata Albert tidak mengerti. Dasar bodoh, yang kutelepon tadi adalah kesayanganku, putramu Arnold Lawrence Nero. Jawab Sena dengan menekankan nama sang putra. Oh, kenapa kau tidak bilang? Hehe, kata Albert menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dasar Sander, ejek Sena. Apa? Tanya Albert yang dibalas kehilangan oleh Sena. Kau sudah makan? Tanya Albert. Belum, jawab Sena datar. Kenapa belum makan? Tanya Albert meraih nampan makan siang Sena dan membukanya. Karena menunggumu. Kenapa kau pergi lama sekali? Apa yang kau obrolkan dengan Dr. Rafael, ha? Tanya Sena sebal. Aku tadi bertemu dengan kenalanku dan dia mengajakku ngobrol sebentar. Maaf ya, sekarang ayo makan biar ku suapi istriku yang galak ini, kata Albert menyodorkan sesendok makanan pada Sena. Sena pun membuka mulutnya menerima suapan Albert. Anak pintar, nanti sore akan aku ajak kau jalan-jalan ke taman. Kau pasti bosan sudah berada di kamar seharian, kata Albert yang dibalas agukan oleh Sena. Janji? Tanya Sena. Iya sayang, janji. Habiskan dulu makananmu, oke? Oke. Di kafetaria. Bagaimana keadaan orang tuamu, Albert? Tanya Lawrence. Baik paman. Paman sakit apa hingga perlu check up? Hanya sakit yang biasa diderita orang tua sepertiku. Kau terlihat semakin dewasa dan tampan, Albert. Apakah kau sudah menikah? Putriku Sena, dia pasti sudah sedewasa dirimu sekarang, kata Lawrence menunduk sedih. Sebentar lagi aku akan menikah, paman. Oh, benarkah? Selamat untukmu, nak. Terima kasih, paman. Paman masih belum menemukan keberadaan Sena? Belum, nak. Aku bahkan sudah menyerah semenjak 3 tahun yang lalu. Aku rasa dia benar-benar tidak ingin ditemui olehku. Hingga anak buahku pun tidak ada yang berhasil menemukannya. Walau sudah melakukan pencarian selama hampir 4 tahun, kuharap dia hidup dengan baik dimanapun berada. Dia pasti hidup dengan baik, paman. Ya, semoga saja. Oh iya, kapan kau akan menikah? Bolehkah aku datang? Soal itu kami belum memutuskan waktunya. Kami harus menunda karena sesuatu hal. Bila sudah menetapkan tanggalnya, aku akan menghubungi paman, jawab Albert tersenyum. Oh, baiklah, semoga segera terlaksana. Ini kartu nama paman. Kau harus menghubungiku, oke? Tentu, paman. Kemudian salah satu anak buah yang sedari tadi menunggu di kejauhan pun mendekat. Ada apa? Tanya Lawrence. Jawab si anak buah berbisik ke telinga Lawrence. Baiklah, tunggu sebentar. Ada apa, paman? Tidak apa-apa, aku harus kembali sekarang, nak. Ingat untuk menghubungiku. Sampaikan salamku kepada orang tuamu, kata Lawrence pamit. Dan Albert pun beranjak dari duduknya. Baik, paman, hati-hati di jalan, kata Albert. Albert menatap kartu nama di tangannya, kemudian mendesah pelan. Sungguh takdir yang tidak terduga, gumam Albert, kemudian menyimpan kartu nama itu di dalam dompetnya. Albert pun segera meninggalkan kafetaria menuju ruangan Dr. Rafael untuk melanjutkan tujuan yang sempat tertunda. Tok tok tok. Masuk, kata Dr. Rafael dari dalam ruangan. Selamat siang, sapa Albert.
"Oh, Tuan Albert, silakan duduk," kata Dokter Rafael mempersilahkan. "Terima kasih," kata Albert menarik kursi di depan meja Dokter Rafael. "Ada apa yang bisa saya bantu?" tanya Dokter Rafael sembari melepaskan kacamatanya. "Begini dok, saya ingin menanyakan keadaan calon istri saya. Apakah keadaannya memungkinkan untuk sembuh dengan cepat?" tanya Albert to the point membuat Dokter Rafael tersenyum. "Sebenarnya mengenai beberapa lama pasien bisa sembuh tergantung dari keinginannya sendiri Tuan," jawab Dokter Rafael tenang. "Maksudnya?" tanya Albert tidak mengerti. "Semakin Nona Shena bersemangat untuk sembuh, maka treatment ini bisa selesai dengan cepat. Dan menurut pengamatan saya, selama sesi treatment kemarin, saya rasa Nona Shena akan sembuh lebih cepat. Bila semangatnya tidak lentur dan tetap stabil ataupun meningkat, mungkin waktu 2-3 bulan Nona Shena akan kembali berjalan," kata Dokter Rafael menjelaskan. "Syukurlah," kata Albert refleks dan tersenyum lega. "Tapi saya sarankan Tuan Albert jangan terlalu memaksa Nona Shena, karena itu tidak baik untuk fisiknya. Cukup beri Nona Shena semangat dan perhatian untuk meningkatkan kepercayaan dirinya," kata Dokter Rafael mengingatkan. "Baik dokter, terima kasih, saya permisi," kata Albert kemudian berdiri menyodorkan tangannya. "Sama-sama Tuan," balas Dokter Rafael menyalami tangan Albert. 2 bulan kemudian. "Bagus sekali Nona Shena, pertahankan ya semangatnya. Kalau bisa seperti ini terus, mungkin bulan depan Nona sudah mampu berjalan lagi," puji Dokter Rafael. "Anda terlalu berlebihan dokter, bukankah tadi baru berhasil 7 langkah, kata Shena menunduk. "Memang langkahnya lebih sedikit ketimbang kemarin, tapi kekuatan pijakannya semakin terlihat kalau lebih kuat hari ini. Jadi jangan patah semangat ya." "Baiklah kalau begitu, kita akhiri dulu treatment hari ini. Suster, biarkan Tuan Albert masuk," kata Dokter Rafael. "Baik dok," kata sang suster bergegas mempersilahkan Albert untuk memasuki ruang treatment. "Bagaimana perkembangannya dokter?" tanya Albert sembari menyentuh bahu Shena dari belakang kursi roda. "Sangat baik Tuan, syukurlah kalau begitu kami permisi kembali ke kamar. Silakan Tuan, di koridor rumah sakit." "Aku bangga padamu sayang." "Bangga ya, karena kau sangat gigih dan tidak patah semangat menjalani treatment ini." "Karena aku memang harus seperti itu Al. Besok aku akan memberimu kejutan sebagai hadiah atas semangatmu." "Apa?" "Rahasia, kan ini kejutan," jawab Albert membuat Shena mengerucutkan bibirnya. Tak butuh waktu lama bagi Albert dan Shena untuk kembali ke kamarnya. Albert dengan sigap membopong tubuh Shena memindahkan ke tempat tidur. "Kau ingin minum?" tanya Albert yang dibalas anggukan oleh Shena. Albert segera mengisi gelas kosong di nakas samping tempat tidur Shena dengan air hangat. "Ini," kata Albert menyodorkan segelas pada Shena. "Aku lapar," kata Shena setelah melepas daganya. "Ada yang ingin kau makan?" tanya Albert. Aku ingin pizza, apakah boleh?" tanya Shena ragu-ragu. "Tentu saja boleh, tapi hanya untuk hari ini, oke?" kata Albert memperingatkan. "Oke, aku ingin pizzanya diberi topping extra cheese," pinta Shena dengan suara manja. "Siap Nyonya Nero, saya akan membelikan pesanan Anda segera." "Bye," jawab Albert bertingkah seperti seorang pelayan dan segera pergi dari hadapan Shena. "Hahaha, dasar aneh," kata Shena begitu Albert keluar dari kamarnya. Di kedai pizza terdekat, "Tolong 1 beef pizza dengan extra cheese ukuran large," kata Albert pada pelayan. "Baik Tuan." Harga pesanannya menjadi $25, kata si pelayan. Albert mengeluarkan uang pecahan $50 dan tidak mengaja menjatuhkan sesuatu dari dalam dompetnya. Albert melihat sebentar barangnya yang jatuh kemudian menyerahkan uang yang diambilnya kepada pelayan untuk membayar pizza pesanannya, dan si pelayan pun dengan segera memberikan kembaliannya. "Silakan tunggu sebentar," kata pelayan tersebut. Albert memungut kertas persegi yang terlihat elegan walau di atas lantai, kemudian menundukkan tubuhnya menunggu di salah satu meja yang tak jauh dari jendela utama. Sesekali Albert memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Tidak banyak memang, karena ini masih dalam jam kantor dan pastinya para karyawan belum meninggalkan tempat kerjanya. Albert menatap kertas yang dipungutnya tadi. Itu adalah kartu nama yang diberikan oleh Tuan Lawrence 2 bulan yang lalu. Dan sialnya baru sekarang Albert ingat bila memiliki barang itu. Dengan segera Albert mengetik nomor handphonenya yang tertera di kartu nama tersebut dan mengetik sebuah pesan. "Untuk Paman Lawrence, selamat sore Paman, ini aku Albert, mohon maaf karena baru sekarang aku menghubungi Paman Lawrence. Nak, kau tidak tahu betapa aku menantikan pesan darimu. Apakah kau masih ada di Amerika?" Paman Lawrence mengetik. Paman Lawrence memanggil. "Halo Paman." "Halo Nak, apakah kau masih di Amerika atau kau sudah pulang ke negara X?" "Aku masih di Amerika Paman, saudaraku masih menjalani perawatan di sini, jadi aku menemaninya." "Oh, aku kira
kau menghubungiku karena sudah mendapatkan tanggal untuk acara pernikahanmu? Tidak paman, aku hanya baru ingat saja jika memiliki kartu nama paman. Berapa lama kau akan tinggal di Amerika? Belum jelas sampai kapan paman, tapi semoga saja dia bisa sehat dengan cepat. Kapan aku akan ke rumah sakit menjenguk ya? Apa paman tidak perlu melakukan itu? Tolong jangan merepotkan diri paman. Sebenarnya aku hanya sedang berusaha mencari alasan untuk bisa bertemu denganmu. Baiklah, mari atur jadwal untuk bertemu. Aku akan dengan senang hati menghampiri paman. Anak baik. Maaf tuan, ini pesanan Anda, kata pelayan meletakkan sekotak pizza di atas meja. Terima kasih, kata Albert. Paman, maafkan aku harus pergi sekarang, lain kali aku akan menghubungimu lagi. Sampai jumpa paman. Baiklah, sampai jumpa nak. Tut. Sambungan telepon pun berhenti. Albert meraih kotak pizza di depannya dan membawakan kembali ke rumah sakit, tempatnya ke kamar mereka tinggal untuk sementara waktu. Sayang, bangunlah, aku sudah membelikanmu pizza, kata Albert mengelus pipi Sena yang tertidur. Kenapa lama sekali? Tidak lama, aku hanya pergi 30 menit. Lihat, jawab Albert sembari menunjukkan jam melalui handphone. Mana pizzaku? Duduklah biar aku siapkan. Sena memakan pizza dengan lahap hingga tidak lagi memperdulikan wajah yang sudah berantakan akibat saus yang menempel sampai ke pipi dagunya. Albert hanya mampu menahan ketawanya melihat tingkah calon istrinya itu. Makanlah pelan-pelan, tidak akan ada yang mencurinya darimu, kata Albert mengusap saus di wajah Sena dengan menggunakan tisu. Bandara Internasional Negara X. Opa, Oma, Arnold pergi dulu ya. Opa dan Oma harus menjaga kesehatan, pamit Arnold. Tentu saja sayang, jawab Jessica mengelus kepala Arnold. Evan, aku titip Arnold ya. Dan kau tidak perlu langsung kembali ke sini begitu sampai di sana. Kau bisa beristirahat sehari atau 2 hari sebelum kembali ke sini. Baik tuan, terima kasih. Kabari aku kalau kalian sudah sampai. Baik tuan. Cucu opa, selamat berlibur ya. Jangan lupa hubungi oma dan opa, oke? Oke opa, bye. Hei pemalas, bangunlah, hari ini kau ada jadwal treatment. Bolehkah aku libur? Kenapa? Kau sakit? Tidak enak badan? Tanya Albert panik sembari mengecek suhu tubuh Sena dengan punggung tangannya. Tidak, entah kenapa hari ini aku merasa sangat malas, jawab Sena. Ya Tuhan, ayolah sayang, kau harus semangat. Aku berjanji setelah selesai treatment, aku akan memberimu kejutan yang sangat spesial, bujuk Albert. Benarkah? Tentu saja, ayo ku antar kau ke kamar mandi dulu, kata Albert yang langsung membopong tubuh Sena. Stop, kata Sena menginterupsi. Why? Cukup bantu aku berjalan, jangan bopong-bopong aku lagi, kata Sena. Baiklah, ayo. Sena meraih tangan Albert untuk membantunya berdiri dengan pelan, tapi pasti akhirnya Sena mampu berjalan sampai kamar mandi walau harus dengan bantuan dari Albert. Sesuai jadwal hari ini, Sena kembali melakukan treatmentnya. Kali ini Dr. Rafael mengizinkan Albert untuk membantu. Tidak ada rasa lelah atau sakit yang Sena rasakan dari treatment kali ini. Benar saja, kehadiran dan dukungan langsung dari Albert sangat membantunya. Walau berkali-kali terjerembab jatuh, justru tawa yang terjadi bukan kesakitan seperti biasa. Kucap sayang, kau pasti bisa. Ayo mulai lagi, ajak Albert mengulurkan kedua tangannya. Dengan tersenyum dan sedikit terengah-engah, Sena menerima uluran tangan Albert dan mulai bangkit berdiri kembali. Selangkah, 2 langkah hingga mencapai lebih dari 10 langkah, Sena berhasil melakukannya dengan baik, walau masih dengan bantuan. Tring, tring, handphonemu berbunyi, kata Sena. Biarkan saja, kata Albert. Angkat saja dulu, biarkan aku beristirahat sebentar, pinta Sena. Baiklah kalau begitu, kata Albert yang kemudian meminta tolong suster untuk mengambilkan kursi roda Sena. Kemudian keluar ruangan untuk menjawab teleponnya. Halo Evan, Daddy, San, kalian sudah sampai? Ya, sekarang kami ada di depan rumah sakit. Baiklah, kau bisa menunggu di kamar Mami dan memberikan kejutan karena sekarang Mami masih melakukan treatment. Oke Daddy, sekarang bolehkah Daddy berbicara sebentar dengan Om Evan? Tentu. Halo bos. Van, tolong bawa Arnold ke kamar VVIP nomor 5 di lantai 7 ya, itu kamar rawat Sena. Baik bos. Albert pun mematikan sambungan teleponnya kemudian kembali ke dalam ruangan treatment. Ada apa? Kenapa kau terlihat sangat senang sekali setelah menerima telepon? Tanya Sena menyelidik. Tidak apa-apa, masih beberapa lama treatmentmu? Tanya Albert. Sekitar 30 menit lagi, jawab Sena sembari melihat jam dinding di depannya. Oke, mari kita mulai lagi, kata Albert mengajak Sena untuk memulai lagi treatmentnya.